Aku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, dan persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT yang memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat yang kita tidak akan bisa menuliskannya, dan itulah yang harus kita syukuri dari waktu ke waktu. Termasuk hari ini kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang luar biasa, para pegiat-pegiat lingkungan yang menaruh perhatian luar biasa terhadap kelestarian dan kebersihan di lingkungan kita. Alhamdulillah, terima kasih tadi Pak Asnan sudah membuka acara ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya, juga kemudian alhamdulillah tadi Bu Lili sudah membuka acara ini dengan bagaimana sih perempuan itu harus kemudian menjadi garda terdepan gitu ya, untuk kemudian mengedukasi keluarga, mengedukasi diri dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pilah sampah di rumah ini. Ya, saya Eni Surasti hari ini, Ketua Kampung Ramah Lingkungan Cinta, inisiator dan pembina Bank Sampah Cinta, yang saat ini juga didaulat menjadi tim Knowledge World Clean Up Day 2021 Kabupaten Bogor, akan membahas topik tentang strategi mudah pilah sampah dari rumah. Bapak Ibu dan rekan-rekan pegiat lingkungan yang luar biasa, tetap semangat insya Allah ya. Dalam 25 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang dua hal. Yang pertama, alasan mengapa sih kita perlu pilah sampah dari sumbernya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita memulai memilah sampah ya. Kita akan coba tampilkan, minta tolong tim untuk menampilkan screen ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan pegiat lingkungan yang luar biasa, kita ketahui bersama kita sangat miris gitu ya dengan kondisi yang ada di sekitar kita gitu ya. Kita banyak temui tumpukan-tumpukan sampah di mana-mana gitu ya. Saya yakin ya ketika kita kemudian berjalan dari rumah menuju kantor, menuju tempat yang lainnya gitu ya, pasti kita pernah temui tumpukan-tumpukan sampah itu, entah di pinggir jalan, kemudian di sungai, kemudian di tempat tanah kosong, itu sering kita kemudian temui tumpukan sampah di mana-mana. Dan juga kita kadang tidak paham nih gitu ya, petugas sampah di komplek ini, di komplek kita, di lingkungan kita itu kemudian sampah itu dibawa kemana, seperti itu. Jadi sangat miris ya kalau kita lihat. Next. Oke. Nah ini realita ya, realita nyata yang terjadi sekitar kita gitu ya. Kita misalnya ke pasar ataupun kita berjalan, nah kita ke tempat kerja gitu ya, pasti kita akan temui gitu ya tumpukan sampah seperti itu di mana-mana gitu ya. Next. Nah seperti ini ya yang tadi disampaikan Pak Asnan, bahwa TPA Galuga sendiri itu sebenarnya sudah tidak bisa menyampung sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. 2.700 ton sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bogor, baru 700 ton yang bisa terserap. Artinya masih PR 2.000 ton ini mau dikemanakan, seperti itu. Jadi memang seperti yang diharapkan, solusi sampah itu jangan kemudian hanya dilemparkan satu pihak. Kita pun sebagai masyarakat bisa berperan untuk kemudian menjadi agen perubahan dalam menangani masalah sampah ini. Next. Nah, kalau kita melihat ya, sebenarnya gunungan sampah, tumpukan sampah yang ada di sekitar kita itu, kalau kita golongkan itu sebenarnya sangat mudah gitu ya. Kalau sederhananya kita mudahnya seperti ini aja ya. Jadi ada sampah organik, ada sampah non organik gitu ya, anorganik, dan kemudian sampah residu. Tadi disebutkan ya oleh Ibu Lilis ya, bahwa kita harus kemudian melakukan pengurangan terhadap sampah gitu ya. Plastik itu yang luar biasa, kalau sehari aja kita belanja gitu ya, atau satu kesempatan kita ke pasar gitu ya, berapa plastik yang kemudian kita dapatkan. Misalnya kita beli ikan gitu ya, beli ikan, beli udang, kemudian beli ikan asin gitu ya, semua diplastikin, dan banyak sekali akhirnya plastik-plastik yang kemudian kita bawa pulang ke rumah. Kemudian juga kardus, kertas, dan seterusnya.
Nah, kemudian juga ada sampah-sampah organik yang itu berasal dari sampah dapur kita, kemudian sampah dedaunan yang ada di sekitar kita. Apalagi yang suka berkebun ya, pasti akan ada musimnya nih, daun-daun rontok dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sampah residu. Next. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau kemudian kita pasrahkan sampah ini di petugas sampah, akhirnya seperti ini akan campur gitu ya antara sampah organik dengan sampah non organik. Next. Nah, ini juga kami kita lihat nih ya, seperti yang tadi Bu Lili sampaikan gitu ya, bahwa kita sebagai perempuan gitu ya harus menjadi garda terdepan gitu ya dalam bagaimana kita mengatasi masalah sampah ini. Apa sih gitu ya sampah yang dihasilkan dari dapur ibu-ibu sekalian atau kakak-kakak sekalian gitu ya, banyak sekali ya ternyata. Ada kulit, ada batang, ada akar sayuran. Kan nggak mungkin ya kita beli kangkung seakar-akarnya kita olah gitu ya. Kemudian kulit buah busuk, kemudian kadang kita masak kebanyakan akhirnya ada nasi yang basi, ada yang nggak habis kemudian menjadi harus kita buang, dan seterusnya juga kulit udang dan seterusnya seperti itu. Next. Nah, menurut penelitian bahwa satu jiwa rata-rata sampah dapur yang dihasilkan itu sebanyak 0,8 kg atau maksimal 1 kg, dan bisa lebih sebenarnya. Untuk yang rajin masak, misalnya masaknya pagi, siang, sore, itu akan lebih lagi. Bayangkan kalau misalnya di rumah kita ada 5 jiwa gitu ya, berarti 4 kilo sampah organik yang menjadi kontribusi kita gitu ya, jadi untuk menghasilkan sampah. Dan terlebih ya apalagi rekan-rekan pegiat lingkungan yang kemudian punya usaha catering nih gitu ya, bisa puluhan kilo yang dihasilkan setiap harinya, dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Next. Nah, kemudian tips sederhana itu sebenarnya mari kita pilah sampah dari sumbernya. Sumbernya itu sebenarnya nggak hanya dari rumah ya, dari rumah bisa, dari sekolah bisa. Alhamdulillah kalau di sekolah sudah ada program Adiwiyata yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan juga bisa dari kantor, dari perusahaan dan seterusnya gitu ya. Jadi pada dasarnya kita kemudian harus berusaha gitu ya memilah sampah ini dari sumbernya. Kita paling nggak sediakan 3 gitu ya, 3 tempat sampah untuk organik, untuk anorganik, kemudian untuk yang residu. Organik ini pun nanti bisa kita olah gitu ya, bisa kita olah jadi kompos, kemudian juga ekoenzim yang nanti akan dibahas langsung oleh pemateri secara mendalam di pokok bahasan tentang ekoenzim. Kemudian sampah anorganik gitu ya, alhamdulillah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asnan bahwa di DLH itu sudah membina sekitar 400 sampai 500 bank sampah se-Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah kemarin kami juga luar biasa apresiasi terhadap peserta webinar yang pertama yang kemudian semangat sekali untuk membuat bank sampah di komunitasnya, di RT-nya, di RW-nya. Itu luar biasa yang memang kita harus bergerak bersama, bergerak dari lingkungan terkecil kita, dari rumah, kemudian dari lingkungan RT kita, RW kita, yang kemudian itu akan menjadi tadi ya, desa itu harusnya kemudian tidak sudah mempunyai pengolahan sampah berbasis TPR atau yang tanpa residu gitu ya. Jadi udah mempunyai pengolahan sampah yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi bagaimana sih perlakuan kita terhadap sampah anorganik? Kalau kita langsung kita pilah-pilah ya. Jadi nanti kita pilah, kita bawa ke bank sampah. Kemudian kalaupun nanti aku belum ada bank sampah di rumahku, berarti kita bisa kemudian sampah ini disedekahkan kepada pemulung-pemulung yang suka lewat di rumah kita. Tapi mereka akan senang karena sampah yang kita berikan sudah posisi bersih, tidak bercampur lagi dengan sampah yang organik. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan untuk daur ulang sampah yang tadi salah satunya akan dibahas oleh Pak Aang tentang EcoBrick ya, solusi untuk sampah-sampah plastik seperti itu. Next. Ini ya. Nah, bagaimana kemudian pengolahan sampah organik itu? Yang pertama adalah sampah organik itu bisa kita olah menjadi komposter gitu ya. Jadi kita masukkan ke dalam komposter.
kemudian kita olah sendiri gitu. Jadi istilahnya kita bisa gitu ya memanfaatkan hal-hal yang ada di tempat kita. Misalnya kita punya ember bekas, kemudian kita bisa mengolahnya menjadi sampah, menjadi kompos dengan komposter gitu ya. Next gambarnya kayak Steve. Nanti ada ininya seperti ini, contohnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ada contohnya, kalau ini adalah komposter komunal yang kemudian kita buat bersama-sama, bisa untuk beberapa keluarga. Jadi biasanya kami kalau membuat komposter komunal itu ada 3 lubang gitu ya. Jadi nanti lubang pertama sudah penuh, baru kemudian kita tutup, kita beralih ke lubang kedua, dan seterusnya. Akhirnya kemudian sebelum panen ke yang selanjutnya kita sudah bisa panen lagi gitu ya. Jadi sekitar 3 bulan itu dia sudah terurai gitu ya oleh cacing, semut, rayap yang ada di dalam tanah. Jadi itu semen itu hanya di atasnya untuk menahan agar agar tanah itu tidak longsor gitu ya. Jadi untuk bagian bawahnya itu tetap kemudian memakai tanah gitu ya. Next. Kemudian kita, nah ini komposter yang skala rumahan, kita bisa memanfaatkan dengan ember gitu ya, ember bekas, cat gitu ya, yang kemudian bisa kita beri kesaringan. Jadi seperti ini kita punya keuntungan. Jadi pertama kita bisa panen pupuk padat gitu ya yang ada di atasnya gitu ya. Kemudian kedua kita bisa panen POC, pupuk organik cair. Akhirnya makanya kadang kita berikan selang ataupun keran agar kita mudah memanen pupuk organik cair tersebut gitu ya. Seperti ini contohnya, bisa kita praktekkan dalam rumah tangga atau rumah kita masing-masing. Next. Nah, bagaimana sih gitu ya kemudian proses kita untuk merubah gitu ya sampah menjadi kompos. Jadi tinggal, kalau saya punya baskom tersendiri atau boleh ember gitu ya, kalau banyak, kumpulkan sampah organik harian kita, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam komposter. Nah, untuk mempercepat penguraian, teman-teman boleh pakai aktivator ataupun enggak pun juga nggak masalah gitu ya, nggak pakai aktivator pun, tinggal nanti coba dipancing gitu ya agar datang mikroorganisme itu, tanah itu, dengan memberikan 1 centong atau 2 centong tanah atau kompos gitu ya. Jadi untuk menghadirkan gitu ya organisme tanah ke dalam ember komposter kita. Kemudian setelah penuh gitu ya, kita tutup lagi gitu ya dengan 1 centong lagi tanah kompos gitu ya, dan nanti akan sudah berubah. Jadi awalnya yang ember itu sampai padat gitu ya, kita padatkan sampai penuh. Rata-rata nanti setelah menjadi kompos itu hanya sepertiganya seperti itu. Alhamdulillah saya sudah membuktikan dan sudah panen berkali-kali, dan ketika kemudian saya pakai untuk menanam tanaman sayuran, cabai gitu, luar biasa hasilnya, lebih bagus lagi daripada kita memakai pupuk-pupuk yang lainnya seperti itu, karena memang nutrisinya luar biasa ya, dari buah, dari sayuran yang luar biasa, nutrisinya sangat-sangat bagus. Next. Nah, ini juga salah satu cara, kalau selain tadi pertama komposter, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan pembuatan LBR atau lubang resapan biopori gitu ya, yang manfaatnya luar biasa. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengubah sampah organik menjadi kompos gitu ya. Jadi apa sih LBR itu gitu ya? LBR itu suatu lubang yang kita buat dengan kedalaman 1 meter, kemudian lebarnya sekitar 4 inch gitu ya. Jadi kita buat memanjang seperti ini, dengan atasnya nanti kita beri tutup agar tidak kemudian dipakai untuk membuang sampah-sampah plastik. Jadi ini untuk ini menjaga aja ya, proteksi kalau misalnya ada anak-anak main memasukkan sampah-sampah plastik di situ, akhirnya kita tutup seperti itu. Tapi tetap kita berikan lubang-lubang agar kemudian dia untuk penguapannya seperti itu. Dan ini pun juga rata-rata 3 bulan sudah jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita isi sampah dapur, isi lagi, beberapa hari kemudian tuh sudah amblas gitu ya, sudah udah nggak kelihatan lagi sampahnya, karena di situ sudah buat pesta ibaratnya, untuk pesta cacing, semut, rayap dan seterusnya. Dan itu nanti kita juga bisa panen. Dan ternyata LBR ini juga tidak hanya kemudian untuk mengelola sampah organik menjadi kompos, tapi juga meningkatkan daya serapan air, karena
kita membuat lubang itu, jadi daya serap airnya akan semakin bagus dan juga akan mencegah genangan air yang terjadi di sekitar kita. Dan jaraknya pun kita bisa buat, saya juga di rumah itu ada 8 yang saya buat lubang biopori. Selain ada komposter, jadi kalau komposter penuh saya masukkan ke biopori dan seterusnya. Nah, ini alat sederhana yang bisa kita pergunakan untuk membuat lubang biopori gitu ya. Tinggal kita tentukan lokasinya, kemudian alat ini kita putar, nanti tanah itu sudah akan terangkat ke atas. Kemudian nanti bagian atasnya kita kunci sedikit untuk menghindari terjadinya longsornya tanah ya. Jadi biasanya atas kita kunci gitu ya, sekitar 10 cm dengan semen boleh, dengan yang sudah jadi sekarang juga sudah banyak, dengan pipa juga boleh dan seterusnya. Seperti ini contoh-contohnya. Nah, ini lubang resapan biopori, kemudian ini sampah organiknya, kemudian ini proses pengomposan akan dilakukan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Next. Nah, itu ya. Nah, kita harus pahami juga tadi kenapa kita perlu bijak gitu ya dalam kita menggunakan yang ada di sekitar kita. Jadi istilahnya mungkin sangat mudah, sangat praktis gitu ya, kita membeli plastik, kita memakai kardus dan seterusnya gitu ya. Tapi kita harus pahami gitu ya bahwa ternyata waktu terurai sampah itu sangat panjang gitu ya. Jadi bahkan ada yang mungkin sangat butuh ratusan tahun untuk kemudian bisa terurai gitu ya. Kalau kertas ini bisa 2-5 bulan, kemudian dus atau karton ini bisa 5 bulan, kulit jeruk aja sampai 6 bulan gitu ya. Apalagi tuh yang rokok ya sampai 10-12 tahun, bayangkan gitu ya. Apalagi kantong plastik yang sering kita pakai dan seterusnya. Makanya kita perlu 3 hal gitu ya. Next kakak. Perlu 3 hal yang kita lakukan yang biasanya, aduh ini kenapa jadi gini ya. 3 hal yang perlu kita lakukan yaitu reduce, reuse, dan recycle gitu. Itu 3 hal yang wajib yang biasanya oleh pegiat lingkungan kalau foto begini ya. Kenapa gitu ya? Kadang ngapain sih 3 gitu ya? Bukan masa kampanye gini-gini terus gitu ya. Tapi ini adalah moto kita bersama sebagai para pegiat lingkungan untuk reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu kita bagaimana kita mengurangi. Seperti tadi yang disampaikan Bu Lilis, kalau ibu-ibu ke pasar atau belanja ke warung, kita bisa loh gitu ya bawa tas yang kemudian biar tidak mendapatkan kresek gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya di Kabupaten Bogor seperti yang disampaikan oleh Pak Asnan tadi ya, kita itu sudah regulasinya sudah sangat lengkap. Kita ada antik asri tanpa plastik ya, Bogor Antik. Saya waktu itu sempat menghadiri juga acara kampanye antik gitu ya, waktu ketok palu peraturan daerahnya gitu ya, perdanya dengan ada antik itu. Akhirnya kita oh iya, kalau saya ke minimarket saya harus bawa tas sendiri, karena kalau nggak bawa nanti di sana nggak dikasih plastik dan saya harus membeli. Itu memang harus dipaksakan seperti itu sepertinya. Dan saya berharap semoga nanti ke depan nggak hanya kemudian di minimarket, nggak kemudian di pasar modern, tapi di semua gitu ya. Di pasar misalnya, kalau nggak bawa pasar tradisional ya, terutama yang masih banyak sekali plastiknya di mana-mana. Tadi saya ceritakan saya beli ikan 5 jenis ya, bisa jadi 5 itu yang akan saya bawa pulang. Belum nanti sayuran 5 jenis berarti 5, berarti sekali belanja bisa 10 atau 15 plastik kalau saya tidak membawa tas belanjaan. Tapi kalau bawa tas belanjaan tinggal dimasuk-masukkan ke dalam tas belanjaan kita. Itu harapan kita. Semoga ke depan regulasi ini juga diterapkan di pasar-pasar tradisional. Kemudian karena memang tipenya kita itu harus dipaksakan gitu ya. Kalau dipaksakan kayaknya nggak bisa. Semacam vaksinasi, kadang awal-awal tuh vaksin tuh banyak banget, tapi orang yang mau divaksin aja nggak mau gitu ya. Sampai ayo vaksin. Giliran kemudian diancam bahwa kalau nggak vaksin nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ke mall, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Akhirnya semua minta vaksin gitu ya. Itu kayaknya harus memang tipenya masyarakat kita harus digitukan gitu ya. Semoga nanti regulasi ini semakin bisa diterapkan, apalagi sudah ada
ketentuan bahwa yang buang sampah sembarangan ada hukuman kurungan 6 bulan, kemudian ada juga hukuman denda sebanyak 50 juta rupiah. Ini semoga nanti kedepannya bisa ditegakkan kembali. Untuk apa? Untuk memberikan efek jera kepada kita gitu ya. Kalau misalnya kita kedapatan ini, ya udah kita harus bertanggung jawab gitu ya. Oh ya, didenda ini karena saya membuang sampah sembarangan, seperti itu. Jadi memang harus seperti itu, dipaksakan gitu ya. Yang pertama ada tadi reduce, kemudian yang kedua reuse. Jadi bagaimana kita kemudian menggunakan kembali. Kalau misalnya tadi kita ini ya mendapatkan kotak gitu ya, kotak atau kotak makan gitu ya, yang biasanya bisa kita gunakan kembali, ya kita gunakan kembali. Jangan kemudian kita beli baru lagi, baru lagi dan seterusnya. Jadi kita pakai plastik yang kemudian dia bisa, bahan plastik yang bisa digunakan kembali, yang aman sehingga mau dipakai berulang pun juga tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu recycle dengan mendaur ulang gitu ya. Jadi barang-barang yang kita dapatkan di rumah, misalnya kita ada koran bekas gitu, bisa kita buat dengan macam-macam ya, untuk tempat tisu, untuk yang lainnya. Kemudian bungkus-bungkus kopi sudah banyak dibuktikan oleh bank-bank sampah gitu ya, untuk pegiat-pegiat lingkungan, untuk bikin tikar, tempat tisu, untuk bikin bunga, kresek, dari kresek dan seterusnya gitu ya. Ya semoga memang akhirnya pada dasarnya semua itu harus dimulai dari diri kita masing-masing gitu ya. Kita tidak bisa kemudian menyalahkan, kemudian berada pada posisi udahlah susah gitu ya mengatasi masalah sampah. Kalau kemudian kita hanya pasrah, kemudian tidak berbuat gitu ya, apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Kita bisa jadi mungkin gitu ya, sungai-sungai yang selama ini masih kita lihat airnya, kedepannya bisa jadi nggak kita lihat airnya karena banyak tumpukan sampah gitu ya. Kemudian kebetulan kemarin teman-teman dari WCD Kabupaten Bogor sudah melakukan susur sungai yang akhirnya kita dapati selama 2 jam saja tim itu mendapatkan sampah kurang lebih 400 kg gitu ya, yang itu ternyata banyak juga sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang kemudian dibuang sembarangan ke sungai, kemudian hanyut dan akhirnya tersangkut di pohon-pohon ataupun di pinggir-pinggir sungai. Dan itu luar biasa, menjadi PR kita bersama seperti itu. Jadi semoga dengan kita mengedukasi diri kita sendiri, mengedukasi masyarakat sekitar, dan juga mengkampanyekan ini secara terus-menerus, kita bisa berbuat atau kita bisa berubah gitu ya, merubah pola hidup kita, perlakuan kita terhadap sampah yang sebelumnya kita suka jajan atau kadang nggak bawa minum gitu ya, kita kemudian harus senantiasa terbiasa ya untuk kemudian membawa tumbler kemana-mana gitu ya. Agar apa? Karena saya merasa ya, kalau sekali jalan itu saya bisa habis 2 botol gitu ya, 2 botol. Kalau kemudian kita bawa dan bawa refillnya, botol yang lebih besar, oh ternyata alhamdulillah bisa, yang jelas lebih menghemat juga, dan yang jelas saya bertanggung jawab terhadap plastik yang kemudian saya pergunakan. Itu seperti itu. Jadi semoga ke depan alhamdulillah sudah sekolah Adiwiyata juga menerapkan ya, tidak boleh ada kemasan plastik, harus bawa tumbler, harus bawa kotak makanan. Dan kita berharap gitu ya, setelah acara ini dan seterusnya gitu ya, kita kemudian tergerak hatinya, bersemangat untuk menularkan kepada yang lain untuk kemudian memilah sampah dari rumah gitu ya. Jadi reduce, reuse, recycle untuk sampah non organik, kemudian LBR atau lubang resapan biopori, komposter, dan ekoenzim untuk sampah organik adalah solusi-solusi untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya. Kita berharap semoga sampah yang diangkut di terakhirnya atau residu itu hanya sedikit volumenya, jadi sehingga kita tidak akan lagi menemui tumpukan sampah yang ada di mana-mana. Baik, pas udah 25 menit waktu yang diberikan oleh moderator, saya akhiri. Selamat untuk menjaga lingkungan kita. Salam melestari, kita jaga alam, alam jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Ayu Harun, Ketua Cabang Bayangkari, yang luar biasa. Intinya
Ibu Ayu Harun ini ingin kemudian membuat bank sampah, ya alhamdulillah sekali. Ini suatu kami ya mengapresiasi gitu ya, dengan adanya keinginan untuk mendirikan bank sampah gitu ya. Ada pertanyaan tadi ya, alat apa sih yang digunakan jika kita ingin memulai bank sampah? Sebenarnya kita nggak terlalu ribet ya Bu. Saya akan cerita sedikit dulu. Kami memulai bank sampah cinta itu kami ibaratnya tidak bermodal apa-apa, hanya bermodal niat dan komitmen. Jadi hanya kemudian kami mengumpulkan beberapa pengurus yang bisa solid gitu ya, untuk kemudian kami ajak bersama-sama untuk merintis gitu ya. Jadi hanya mengumpulkan pengurus, kemudian terus hanya bermodalkan timbangan yang tadi kata Pak Ang, murah kok timbangannya, hanya 25.000 juga sudah dapat gitu ya. Nah, dan kami waktu itu memulai penimbangan itu hanya di bawah pohon ya Ibu Ayu ya. Jadi belum ada bayangan bagaimana, belum punya gedung atau apa gitu ya. Kami hanya di bawah pohon di lapangan yang ini yang panas nih gitu ya. Dan sempat waktu itu ada kejadian hujan deras gitu ya, sehingga kami harus menyelamatkan ya kardus-kardus, terutama kertas-kertas ini ke garasi tetangga kami gitu ya. Dan itu berawal dari situ di lapangan, terus ke garasi, yang akhirnya lama-kelamaan alhamdulillah kita bisa mempunyai gitu ya tempat untuk penimbangan sampahnya seperti itu. Jadi sangat mudah ya Bu, cukup Ibu kumpulkan tim gitu ya untuk menjadi penggerak, untuk jadi pengurus gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, mohon dijelaskan bagaimana sih proses pengelolaan bank sampah. Jadi Ibu kalau sudah membentuk pengurus, nanti tinggal Ibu umumkan nih, atau tadi ya cari dulu nih, Ibu mau menginduknya kemana, ke bank sampah induk mana, atau kalau misalnya di tempat saya belum ada bank sampah induk, udah sementara kita cari pengepul yang bisa memberikan harga yang terbaik buat kita gitu ya. Kemudian akhirnya kita bisa umumkan bahwa misalnya hari Minggu kita akan penimbangan sampah gitu ya. Nanti otomatis nasabah akan datang, dan kelamaan kita bisa mengedukasi Bu, oh Ibu mohon dipilah sampah dari rumah. Jadi tadi ya sampah yang anorganik ini nggak kemudian kita bawa ke bank sampah. Awal-awal memang kayak gitu, tapi lama-kelamaan kita edukasi Ibu, yang kertas putih disendirikan, yang duplek disendirikan, yang kardus disendirikan, yang botol pun nanti bisa dua macam. Ibu bisa mau mengumpulkannya botol A atau botol B. Botol A artinya yaudah Ibu botol yang sudah bagus ya, sudah bersih, dilepas dari tutupnya nanti ditimbang sendiri, kemudian ada labelnya itu sudah kita lepas, jadi sudah menjadi botol yang bening seperti itu. Jadi sudah kita lepas semuanya. Kemudian juga nanti prosesnya begitu nasabah datang, ada petugas yang nanti menimbang gitu ya, dan ada juga jangan lupa ada checker Bu, itu penting sekali gitu ya. Checker itu untuk apa? Jadi dilihat dulu nih karungnya. Waduh, ternyata saya waktu itu mendapati awal-awal ya, wah ada yang di botolnya masih ada botol air ya, air sepertiga gitu, ada cairan-cairan setengahnya. Wah ini memberatkan kita, itu nanti kita jadi rugi nih gitu ya. Jadi ada bagian checker memastikan bahwa botol yang ditimbang adalah botol yang kosong. Kemudian setelah ditimbang ada lagi bagian pencatatan, dicatat misalnya Ibu Ayu mendapat hari itu menimbang 2 kg kardus, setengah kilogram botol, kemudian setengah kilogram gelas air mineral, dan seterusnya. Itu nanti dicatat, baru kemudian nanti akan dibukukan, ada buku tabungan tersendiri untuk nasabah. Jadi selain ada buku nasabah, ada juga nanti kita buku besarnya, buku induk untuk cross check kalau misalnya ada terjadi sesuatu hal. Dan intinya udah kayak bank aja sih Bu. Kalau di bank kita bawa duit, nabung, disambut oleh CS dengan senyum manis. Kalau kita di bank sampah, kita datang ke bank gitu ya, tapi yang kita setorkan bukan duit tapi sampah, untuk nanti akan menjadi rupiah. Sangat mudah ya Bu, semangat untuk Bu Ayu Harun. Nanti kita tunggu nih progresnya dalam mendirikan bank sampah. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Alifudin.
Pak Alifuddin, luar biasa pertanyaannya. Artinya Bapak ingin melakukan suatu perubahan di lingkungan. Jadi Bapak awal yang harus kita lakukan itu betul. Tadi Bapak sudah berniat dulu untuk kemudian melakukan perubahan, yang kemudian kita sudah melakukan secara sendiri dulu. Nah, inilah kesempatan kemudian untuk mengajak tetangga-tetangga melakukan hal yang sama seperti yang sudah Bapak lakukan. Nah, bagaimana agar kita bisa melakukan sebuah gerakan yang bersama gitu ya. Alhamdulillah Bapak di Dinas Lingkungan Hidup sekarang ada program gitu ya, sudah berjalan 3 tahun ini, ada program yang luar biasa, yaitu program Kampung Ramah Lingkungan. Dan saya juga merasa bersyukur sekali kemudian berkenalan dengan Kampung Ramah Lingkungan ini, karena di situ kemudian kita dibina Pak. Dibina untuk apa? Untuk bagaimana pengelolaan sampahnya, akhirnya kita mendirikan bank sampah. Kemudian bagaimana penghijauannya, akhirnya kami banyak melakukan penghijauan di lingkungan. Kemudian bagaimana kita pengembangan partisipasi masyarakat dan UMKM, akhirnya kemudian kami memberdayakan ibu-ibu untuk memproduksi sesuatu yang bernilai gitu ya. Yang alhamdulillah akhirnya gitu ya, ketika kita semua sudah bergerak gitu ya Pak ya, dan kita mulai, yuk kita ajak sebagian dulu deh yang mau dulu, karena saya yakin pasti gitu ya, namanya kita melakukan sebuah kebaikan itu pasti ada tantangan. Kita mau baik, kita mau itu pasti akan ada yang tanda kutip gitu ya, mencemooh, itu pasti. Ngapain sih, aneh deh, kasihan. Waktu itu awal-awal saya di komplek ya, kebetulan awal-awal kami mengumpulkan teman-teman untuk membuat bank sampah, banyak sekali omongan-omongan yang sebenarnya kalau kita tanggapi membuat kita sakit ya, tapi kita bismillah, kita ingin melakukan suatu perubahan. Ada kata-kata yang ngapain sih repot-repot banget ya ngurusin sampah, kasihan pemulung, seperti itu. Tapi kita buktikan bahwa kami insya Allah bukan akan mengambil rezeki pemulung. Jadi justru pemulung itu bisa kita rangkul bersama. Misalnya kita tampung sampah yang dikumpulkan pemulung, dan ternyata kemudian tidak akan mengurangi kok rezekinya pemulung gitu ya. Alhamdulillah Bapak, di tempat kami itu luar biasa pemandangan kalau pas penimbangan ya. Ada yang menimbang bawa sampah dengan sepeda, ada yang kemudian bolak-balik naik motor sampai misalkan sebulan ya, jadi udah banyak harus bolak-balik. Ada juga yang luar biasa yang tidak malu ya, meskipun dengan menggunakan mobil-mobil menurunkan sampah-sampah yang sudah dikumpulkan di rumah kemudian ditimbang di bank sampah. Itu bermula dari yuk kita ngajak orang-orang yang mau dulu, nanti orang-orang yang mau ini bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami berharap memang semua itu harusnya bisa mau atau maulah pilah sampah dari rumah dan menjadi nasabah. Kalau misalnya dia nggak mau untuk menjadi nasabah, ya udah sedekah sampah gitu ya. Jadi nggak harus kemudian kita paksakan seperti itu. Semangat ya Pak, nanti insya Allah nanti bisa kita sambungkan dengan Satgas yang ada di Kecamatan Bapak untuk kemudian membimbing untuk didirikannya bank sampah dan kampung ramah lingkungan. Semangat ya Pak ya.